Ducati memberi ancaman di musim depan. Jack Miller dan Francisco Bagnaia sebagai ancaman para pembalap. Yakin MotoGP 2022 berjalan menarik. Pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller memiliki target tinggi di MotoGP 2022, yakni menjadi juara dunia. Miller berani mengincar posisi tersebut karena ia percaya motor Ducati bisa mengantarkannya untuk menjadi yang terbaik di tahun depan. Seperti diketahui, MotoGP 2021 telah berakhir, yang mana Fabio Quartararo keluar sebagai juara dunia pada musim tersebut. Sementara itu, para pembalap lainnya juga telah mempersiapkan untuk mengarungi MotoGP 2022. Dua tes balapan juga telah dilakukan di sirkuit Jerez, Spanyol, pada November lalu. Tes itu dilakukan guna memperbaiki setup pada motor yang akan para pembalap gunakan di musim 2022. Selama tes di Jerez itu, Ducati selalu menunjukkan tren positifnya. Tentu hal itu membuat para ridernya seperti Miller semakin percaya diri untuk mendapat hasil maksimal di musim depan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu di musim depan. Saking percaya dirinya, pembalap asal Australia itu pun mengincar target menjadi juara dunia MotoGP 2022. Menurutnya, performa yang ia rasakan di tiap musimnya selalu meningkat. Bukan dari Jack Miller saja yang mengatakan seperti itu, Bagnaia juga merasakan perkembangan Ducati yang sangat bagus dari musim ke musim. Pada musim ini, dia berhasil finish di peringkat 4 dan merupakan hasil terbaiknya. Saya akan berusaha untuk terus maju. Saya sekarang finish keempat di musim ini, itu hasil terbaik saya sejauh ini. Saya 3 tempat lebih baik dari tahun lalu, ujar Miller. Sekarang tujuannya adalah menjadi 3 tempat lebih baik lagi tahun depan, berada di peringkat pertama alias juara dunia. Itulah target Ducati untuk musim depan, benar-benar ancaman bagi pabrikan lain. Perkembangan motor Ducati memang terbilang pesat. Dalam 2 tahun terakhir, Ducati selalu keluar sebagai pemenang di klasemen tim konstruktor, yang memperlihatkan bahwa Ducati semakin galak. Fabio Quartararo mengatakan, yakin MotoGP 2022 berjalan menarik, dan semakin banyak drama yang akan terjadi. Pasalnya Quartararo merasa dirinya akan mendapatkan perlawanan yang sengit dari Ducati serta pembalap tim tersebut, yakni Bagnaia. Ducati memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal itu bisa dilihat ketika tes balap yang dilakukan di sirkuit Jerez, Spanyol pada November lalu. Tim pabrikan asal Italia itu selalu mendominasi 2 tes balapan tersebut. Quartararo pun menyebut bahwa Ducati akan menjadi pesaing terkuat di musim 2022. Kendati demikian, pembalap yang memiliki julukan El Diablo itu mengaku justru persaingan tersebut akan menarik. Karena semua pabrikan akan bekerja keras untuk balapan musim depan. Pecco sangat kuat di akhir musim dan Ducati telah berkembang pesat. Saya pikir akan menarik untuk bertarung dengan mereka, kata Quartararo. Kendati demikian, bukan berarti Quartararo tidak mempersiapkan untuk melawan Ducati. El Diablo pun siap berjuang dan bekerja lebih keras lagi untuk tetap mempertahankan gelar juaranya di musim 2022. Setelah balapan terakhir di Valencia, saya semakin menyadari apa yang saya lakukan dan saya merasa sangat baik. Kita harus kembali bekerja, untuk berjuang lagi tahun depan. Quartararo juga menyatakan kalau M1 yang dimiliki Yamaha belum sesuai dengan apa yang diharapkannya. Namun, Quartararo yakin bahwa tim pabrikan asal Jepang itu tahu betul apa yang harus dilakukan untuk kembali lebih kuat di MotoGP 2022. Saya berharap lebih banyak dari motornya. Hal baiknya adalah jelas di mana kita perlu meningkatkan. Saya mengharapkan sesuatu yang berbeda, tetapi saya yakin para insinyur Jepang tahu apa yang harus dilakukan untuk tahun depan.
Menarik tentunya melihat persaingan Quartararo dengan Bagnaia di MotoGP 2022 nanti. Sanggupkah Quartararo dan Yamaha menahan laju perkembangan Ducati bersama Bagnaia? Gacor di MotoGP 2021, Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin banjir pujian. Manajer umum Ducati, Gigi D'Alckna, mengomentari penampilan pembalapnya di MotoGP 2021. Mendapati sejumlah pembalapnya tampil begitu bagus, seperti Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin, tampil gemilang, D'Alckna merasa puas dan tanpa ragu melempar pujian setinggi langit. Sebagaimana diketahui, Ducati menjadi penguasa kejuaraan konstruktor dan tim dalam gelaran MotoGP 2021. Mereka berada yang terdepan lebih baik dari Yamaha di urutan kedua. Semua pembalap telah berjuang habis-habisan meski juara dunia harus jatuh untuk pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Di samping itu, terlihat perkembangan pesat terutama dari pesaing utama Quartararo, Francesco Bagnaia. Setelah 2 musim yang sulit pada 2019 dan 2020 di Pramac Ducati, Bagnaia menikmati musim 2021 sebagai pebalap tim pabrikan Ducati. Memenangkan 4 balapan, Bagnaia adalah faktor dalam pertempuran kejuaraan hingga tahap akhir. Bagnaia hanya terpaut 26 poin dari Fabio Quartararo di posisi kedua dalam klasemen. Namun ia memunculkan harapan setelah beberapa balapan terakhir selalu lebih cepat dari pembalap asal Prancis itu. Bagnaia hanyalah salah satu dari beberapa pembalap yang menjadi bintang untuk Ducati pada tahun 2021. Ada nama lain seperti rekan setimnya, Jack Miller yang menang 2 kali dan sang rookie Jorge Martin yang meraih kemenangan sensasional di Styrian Grand Prix. Sementara pembalap debutan Avinti Enea Bastianini ini, berhasil 2 podium dengan motor 2019 miliknya. Semua pembalap menurut D'Alckna tampil mengejutkan di musim ini. Semua pembalap melakukan pekerjaan dengan baik, itu jelas, ucap D'Alckna. Jorge Martin mencetak pole di balapan MotoGP keduanya, yang sangat sulit dilakukan. Dia memenangkan balapan di musim pertamanya, itu tidak mudah. Tapi Pecco Bagnaia juga melakukan pekerjaan yang hebat, terutama di paruh kedua musim, dia sangat terbaik. Dia memenangkan 4 dari 6 balapan terakhir, yang seharusnya menjadi 5 jika dia tidak jatuh di Misano. Dia naik podium di Austin. Sejujurnya, Pecco adalah pembalap yang terus meningkat setiap tahun, dan ketika Anda berharap dia benar-benar mencapai levelnya, dia mengambil langkah lain. Bos Ducati senang dengan performa pembalapnya di MotoGP 2021. D'Alckna senang dengan performa pada pembalapnya di MotoGP 2021. Dia menilai Francesco Bagnaia dan kolega telah berkembang sangat kencang. Performa motor pabrikan asal Bologna, Italia itu diyakini akan semakin mengerikan di musim depan. Meski para rider Ducati gagal meraih gelar juara dunia musim ini, Ducati berhasil mengamankan gelar konstruktor, yang menjadi gelar kedua dalam 2 tahun. Di kategori klasemen tim pabrikan Ducati juga menjadi yang tercepat. Tim satelit mereka, Pramac Racing bahkan berhasil finish di posisi 4, di atas Honda. Ducati juga untuk pertama kalinya mengunci 3 podium teratas di MotoGP Valencia 2021, lewat Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Jack Miller. Padahal, sepanjang sejarah sirkuit ini lebih sering dikuasai Honda dan Yamaha. Catatan waktu Ducati di Valencia pun jauh membaik dibandingkan tahun lalu. Jika musim lalu Miller jadi rider Ducati terbaik dengan finish 41 menit 22,5 detik, posisi kedua. Maka Bagnaia tahun ini finish nyaris 6 detik lebih cepat dan menjadi pemenang. Para rider tim rival pun berbicara soal kehebatan Ducati, khususnya selepas MotoGP Valencia 2021. Para rider berkomentar. Andrea Dovizioso Petronas Yamaha, ex-rider Ducati mengatakan, "Saya tak tahu apa yang sudah dilakukan Ducati, tapi motor mereka lebih cepat dibandingkan dulu. Menurut saya, kehebatan Quartararo telah menutup sejumlah kekurangan motor kami di beberapa kesempatan." Kemudian Joan Mir Suzuki mengatakan, "Saya mulai balapan dengan baik, melewati Bagnaia, tetapi mereka berhasil mengatasi perlawanan saya. Ketika saya disalip oleh Miller, saya tahu balapan sudah usai. Tahun lalu saya masih melihat sejumlah kelemahan mereka. Jika motor digeber terus, di lap-lap akhir mereka akan mengatur ban agar tak cepat aus dan lebih hati-hati di tikungan. Sekarang itu tak lagi masalah buat mereka." Sedangkan Fabio Quartararo mengatakan, "Masalah hari ini, balapan kemarin, hadir sejak kualifikasi. Di trek semacam Valencia, menyalip itu sulit, jadi makin rumit saja kalau start dari belakang. Kalau lihat posisi finish, posisi 3 terdepan itu sama seperti kemarin, hasil kualifikasi. Hasil ini memberi kami banyak pelajaran untuk masa depan.
Miller sendiri bangga dengan perkembangan Ducati. Ia yang sudah 4 tahun mengendarai Ducati bahkan yakin kini setiap pebalap ingin bergabung jika diajak. Jika kita kembali ke tahun 2011, 2012, 2013, sejarahnya penuh perjuangan panjang. Tapi jika melihat sekarang dan berapa banyak motor yang begitu kuat, saya tahu ketika pertama kali masuk MotoGP pada 2015, jika kamu ditanya apakah mau naik Ducati, kamu akan bilang, tidak juga. Tapi sekarang semua orang mau naik Ducati, ujar Miller. Itulah situasi yang kita alami sekarang. Semuanya berkat para pebalap, para insinyur, dan bagaimana kami bekerja selama beberapa tahun terakhir. Luar biasa bisa terlibat dalam pengembangan ini selama beberapa tahun terakhir, jelas reader Australia itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat konten-konten yang menarik di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.